yang tunggal, yaitu Sang Firman, Yesus Kristus. Dia adalah the Savior, dia adalah Juru Selamat. Dia mati di atas kayu salib menebus dosa-dosa kalian. Dia akan mengadili, bahkan dia akan membangkitkan orang-orang yang mati. Dan orang yang percaya akan dia, akan diangkat. Ini sih sudah di luar batas, bahkan ini termasuk pelanggaran. Pasalnya, misionaris ini teriak-teriak di bis umum yang sudah jelas mayoritasnya adalah orang Muslim, dan orang ini mengajak kepada kesesatan. Na'udzubillahi min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwafillah, sahabat Tasik Ngaji, semoga semuanya ada dalam sehatul afiat dan senantiasa ada dalam lindungan naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan tampilkan kembali misionaris yang melancarkan aksinya di bis umum yang sudah jelas di sana ada penumpang yang beragama Islam, karena kita bisa mengetahuinya dengan pakai jilbab dan lain sebagainya. Akan tetapi misionaris ini malah mengajak kepada kesesatan, malah mengajak kepada ajaran yang bukan atau yang di luar agama Islam sendiri. Alhamdulillah, saya herankan kenapa misionaris ini malah dakwahnya atau ceramahnya itu kepada umat Islam yang jelas-jelas sudah memiliki agama. Bukankah ini merupakan pelanggaran hukum? Untuk itu kami ingatkan kepada Anda yang mengajak kepada seorang yang sudah memiliki agama, berhentilah, karena hal ini bisa memecah belah umat, bisa memecah antara umat beragama, mobil khususnya di Republik kita yang tercinta Indonesia ini. Baik, alhamdulillah, kita tampilkan ini agar kita lebih waspada dan kita lebih hati-hati. Dan kalau misalkan kita bertemu dengan orang ini, jangan sungkan-sungkan, langsung saja laporkan ke pihak yang berwajib agar diproses secara hukum, alhamdulillah. Baik, dan kami ingatkan kembali bahwa yang namanya setan itu bukan hanya dari golongan jin saja, melainkan ada juga yang dari golongan manusia. Untuk itu kita harus lebih waspada. Bahkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 120, bahwa yang namanya setan itu memberikan janji-janji, memberikan angan-angan kosong, akan tetapi mereka itu sebetulnya tidak memberikan janji-janji itu, melainkan tipuan belaka. Kita harus lebih hati-hati. Apalagi kalau misalkan kita melihat Al-Quran surat Al-A'raf ayat ke-16, ayat ke-17 itu, bahwa setan itu akan menggoda, akan mengajak kepada kesesatan. Maka setan itu akan segala macam cara untuk menyesatkan kita, wabil khususnya tatkala kita ada di dalam ajaran Islam atau ada dalam ajaran yang lurus ini. Baik, supaya tidak lama lagi kita akan saksikan saja bagaimana misionaris ini mengajak kepada kesesatan. Silakan kita tampilkan videonya. Ya, salam benai. Salam damai sejahtera selalu menyertai kita semua di sore hari yang manis ini, di sore hari yang indah ini. Kalian tahu negara kalian dalam keadaan kepunahan, dalam keadaan ambang kehancuran. Negara ini hancur bukan karena koruptornya, negara ini hancur bukan karena pemerintahannya, negara ini hancur karena dosa, karena dosa-dosa yang sudah meradikal. Mari kita satukan iman untuk hancurkan kerajaan-kerajaan dosa dengan pedang-pedang doa. Dosa itu manis seperti madu, dosa itu nikmat, tapi berujung neraka. Upah dosa adalah maut, upah dosa adalah neraka. Bertobatlah, bertobatlah. Jangan sampai kalian diempas bagaikan sekam yang ditiup angin. Jangan sampai murka Tuhan, murka Tuhan yang berjalan-jalan jatuh atas kalian. Carilah Tuhan, carilah Tuhan. Baik, ikhwatillah, sebelum kita tampilkan video berikutnya, kita akan komentari dulu misionaris ini tatkala menyampaikan perkataannya itu. Sungguh kalau misalkan kita mendengarnya secara sepintas itu seperti yang tertata rapih gitu ya bahasanya. Akan tetapi kalau misalkan kita mendengarkan dengan secara seksama, justru kacau balau, ikhwatillah. Apa yang dikatakannya itu sangat-sangat kacau. Tadi yang pertama dia mengatakan bahwa negara ini hancur bukan karena korupsi, akan tetapi karena dosa. Lah, korupsi itu kan bagian dari dosa. Korupsi itu kan bagian dari kesalahan. Bahkan dengan adanya korupsi itu, ekonomi menjadi tidak stabil, banyak orang-orang yang dirugikan. Itu akibat korupsi. Bahkan korupsi memiliki andil yang sangat besar dalam kehancuran umat bernegara. Seperti itu. Nah, lalu kemudian katanya carilah Tuhan, carilah Tuhan. Lah, umat Islam itu sudah jelas-jelas Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya Isa, Tuhannya Yesus. Kok malah harus mencari Tuhan lagi? Mohon maaf, saya katakan mohon maaf. Yesus atau Isa itu dalam Bible Anda, dalam kitab Anda tidak mengatakan bahwa dirinya sebagai Tuhan. Tidak lantas mengatakan dirinya sebagai Tuhan dan sembahlah aku. Bahkan Yesus banyak mengatakan dalam ayatnya itu, akulah diutus,
aku adalah seorang utusan, aku adalah seorang nabi. Bahkan menunjuk oknum yang satu, yaitu sembahlah Bapa. Siapa? Sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu Yesus mengatakan dalam Bible Anda. Lah, masa saya harus percaya atau beriman kepada hal yang demikian? Padahal dalam Al-Quran sudah jelas, dalam Al-Quran mengatakan bahwa Allah itu adalah Tuhan dan sembahlah Allah. Seperti itu. Bahkan dikonfirmasi dalam Al-Quran tatkala Yesus mengatakan dalam Bible Anda atau dalam kitab Anda mengatakan akulah utusan Tuhan, akulah Nabi Tuhan. Itu dijelaskan juga dalam Al-Quran bahwa betul Yesus atau Nabi Isa alaihissalam itu merupakan utusan, merupakan Nabi. Bahkan kalau misalkan kita beriman kepada Yesus atau Isa sebagai Tuhan, telah kafirlah ia, telah kufurlah ia, dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Maka itu kami sudah tahu Tuhan kami Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya Isa, sebagai Tuhannya Yesus. Jadi jangan paksa kami untuk percaya kepada ajaran Anda atau percaya kepada keyakinan Anda. Tidak seperti itu. Baik ya, itu yang pertama. Dan kita akan lanjutkan lagi ikhwafillah. Kita lanjutkan ke video berikutnya. Silakan. Begitu cintanya terhadap manusia di bumi ini, dia mengutus putranya yang tunggal, yaitu Sang Firman, Sang Mesias, Yesua HaMashiach, Yesus Kristus. Dia adalah the Savior, dia adalah Juru Selamat. Dia mati atas kayu salib menebus dosa-dosa kalian. Pada waktu yang zaman, dia akan datang, dia akan mengadili, bahkan dia akan membangkitkan orang-orang yang mati. Dan orang yang percaya akan dia akan diangkat menembus matahari menuju surgawi. Demikianlah sabda-sabda. Mohon maaf Bung, Anda itu salah alamat. Kalau misalkan Anda berkata demikian, harus kami imani Yesus itu sebagai Tuhan, na'udzubillah. Mohon maaf, saya katakan mohon maaf. Yesus atau Isa itu sudah jelas utusan, nabi, rasulnya Allah dalam Al-Quran. Bahkan sebagian ayat dalam Bible Anda itu mengatakan bahwa Yesus itu adalah utusan, bahkan nabi. Bahkan Yesus menunjuk oknum yang satu, yaitu sebagai Bapa dan sembahlah dia. Siapa? Kalau umat Islam mempercayai itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kemudian katanya, ayolah ikut Yesus dan lain sebagainya. Mohon maaf, kalau kami iman kepada Isa atau Yesus itu, ya berarti martabat kami, ya itu rendah dan terhina. Ngapain coba kami beriman? Ngapain coba kami harus percaya Isa sebagai Tuhan? Bukankah Tuhan Isa itu adalah Allah Subhanahu wa taala? Ngapain kita harus menyembah Isa? Sudah jelas Allah Ta'ala Tuhan dan mengutus Isa. Kalau kami menyembah Isa, kalau kami menyembah Yesus, maka turunlah derajat kami, kita bahkan termasuk orang-orang yang kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan salah alamat, Bung. Anda berkata demikian karena tidak tahu tentang Islam itu seperti apa. Anda berkata demikian karena Anda tidak belajar Islam. Cobalah belajar sedikit-sedikit Al-Quran, belajar sedikit-sedikit hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sana akan ada kebenaran. Di sana akan ada jalan yang betul-betul lurus yang menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwafillah, kami tampilkan ini yang pertama supaya menjadi hati-hati dan waspada pada orang-orang yang semacam ini. Boleh jadi tatkala kita ada di jalan atau dalam satu perjalanan, ada orang yang semacam ini. Kalau misalkan kita punya basic atau dasar keimanan kita, insya Allah kita mampu mengcounternya, bahkan mungkin bisa akan melawannya. Ikhwafillah. Untuk itu saya ingatkan, hati-hati dan waspada, karena yang namanya syaitan itu akan menggoda kita, akan menggelincirkan kita, ya, dari arah depan, dari belakang, dari kiri dan kanan, supaya kita terhampas jauh dari kebenaran Islam dan masuk pada akhirnya ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwafillah, kalau misalkan hal ini dirasa bermanfaat dan menjadi penguat iman kita, silahkan share sebanyak-banyaknya agar umat Islam yang lain juga tahu dan bisa menjadi kehati-hatian waspada kita untuk kedepannya. Mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Jangan lupa klik saja tombol subscribe-nya dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insya Allah akan menjadi pemberitahuan. Al-afu, mohon maaf, ikhwafillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.